Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Dr. Agus Tio Budi, SPPD, Direktur Rumah Sakit Bunda Medika Jagabali. Kita bicara masalah efisiensi biaya operasional pelayanan kesehatan menggunakan rekam medik elektronik dan PAJS. Mengapa kita melaksanakan terobosan ini? Latar belakangnya adalah suatu kewajiban dan suatu keadaan di mana kita melakukan inovasi dalam bidang rekam medik elektronik dan PAJS. Kewajiban peraturan perundangan, terutama peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selanjutnya disusul peraturan Menteri Kesehatan mulai nomor 82, 13, dan yang terakhir PMK nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medik. Sehingga terbangunlah tata kelola inovasi dan teknologi kesehatan yang berkualitas dan efektif. Kita ingin merubah dan mengurangi beban pembiayaan dari biaya operasional, terutama barang persediaan kertas, selama kita menggunakan rekam medik berbasis kertas. Dan dengan adanya rekam medik elektronik, kita memerlukan investasi software dan hardware. Rekam medik elektronik di Rumah Sakit Bunda Medika Jagabali itu dimulai dengan kita menggunakan SIM RS tepatnya pada bulan Juni 2020. Merupakan open source yang kemampuannya interoperability-nya kita bisa bridging dengan mana saja dan compatibility-nya bisa adaptasi dengan beberapa aplikasi. Berikutnya, rekam medik elektronik di Rumah Sakit Bunda Medika Jagabali dimulai tepatnya 12 Desember 2022 dan selanjutnya selama sampai dari kemarin dari tanggal tusukannya penggunaan rekam medik elektronik, kita melakukan custom software development. Dalam PAJS, untuk pencitraan gambar ronsen, CT scan, dan lain-lain, memerlukan suatu terobosan di mana penyimpanan pencitraan itu tidak menghabiskan tempat atau kapasitas, sehingga kita harus menggunakan software yang kita gunakan adalah PAJS. Indikator kinerja kita menggunakan parameter waktu, anggaran belanja, kebutuhan SDM, komitmen, insiden keselamatan pasien, dan EBITDA. Dari hasilnya, output yang kita dapatkan semuanya untuk waktu itu menurun. Sehingga outcome-nya, quality rate-nya 93%, rata-rata total waktu layanan 1 jam 51 menit. Dan kepuasan pasien dalam kesan dengan rating 4,9. Anggaran belanja, efisiensi anggaran, dan peningkatan produktivitas diperkirakan 1-2 miliar per tahun. Selanjutnya, kebutuhan SDM, terutama kebutuhan bagian rekam medik, itu sangat efisien. Dan salah satu outcome bahwa komitmen rumah sakit dengan BPJS terpenuhi, kita terpilih sebagai best provider dan PIPP the best di cabang Palembang. Mitigasi risiko. Dalam menggunakan rekam medik elektronik itu juga penuh risiko. Risiko yang kita dapatkan adalah downtime, bencana, dan cybercrime. Pada saat sistem komputer, server, dan jaringan tidak dapat diakses, mitigasi kita arahkan pada penggunaan berbasis paper, terutama untuk resume, resep, dan implementasi. Sedangkan untuk data-data itu, untuk bencana, barangkali bencana kebakaran, atau gempa bumi, atau pencurian, kita punya server cloud, server dedicated, portable, dan flash disk. Untuk kejahatan cyber security kita memasang firewall dan encrypt, manajemen identitas dan akses, dan betul-betul memperhatikan keamanan titik terminal. Selain itu, dalam PAJS kita berusaha untuk mengelola data rekam medik, terutama pencitraan pasien secara digital tanpa memerlukan ruangan yang besar dan biaya yang mahal. Memenuhi standar DICOM, replikasi data secara sinkron, memastikan ketahanan data yang tinggi, penyimpanan storage capacity, dan kebutuhan tentang hardware dan proses data yang lebih baik. Di samping itu, PAJS bisa dilakukan kompresi dan dekompresi pencitraan dengan meminimalisasi kerusakan data. Jadi JPEG lossless. Dalam kita menetapkan penggunaan rekam medik elektronik, kita memilih software terutama. Dalam hal ini ada open source, GOES itu milik Kementerian Kesehatan dan Kansa itu milik swasta. Dua-duanya gratis dan kita memilih Kansa. Setelah kita pendaftaran sudah dilaksanakan pada penyelenggara sistem elektronik. Dalam perjalanannya, Rumah Sakit Bunda Medika Jagabali melakukan custom software development sesuai dengan PMK nomor 24 tahun 2022, standar akreditasasi rumah sakit dan kebutuhan nakes dan organisasi atau rumah sakit. PAJS membuat dan mengembangkan software PAJS. Ini pilihan. Jadi ada banyak
banyak pilihan. PAJS itu kita ada beberapa alternatif. Yang pertama membuat, yang kedua beli putus, yang ketiga beli sewa software, yang keempat bisa download gratis software. Kita, Rumah Sakit Bunda Medica Jakabaring, memilih membeli server Ortang di mana sudah include adanya software atau mini PAJS. Berikut akan saya tampilkan penerapan rekam medik elektronik dan PAJS di Rumah Sakit Bunda Medica Jakabaring. Medik elektronik telah dimulai dari proses pendaftaran pasien, semua data dimasukkan dengan SIM RS Kanza, kemudian langsung dapat diakses oleh unit masing-masing, misalnya di IGD maupun Poli. Dimulai saat pasien diperiksa di radiologi. Hasil ronsen masuk ke sistem DR. Kemudian, dilakukan upload ke sistem server Ortang. Diolah menjadi PAJS, dan hasilnya langsung dapat diakses oleh dokter dalam hitungan menit. PAJS dapat membantu operator atau DPJP dalam melakukan tindakan operasi dengan hasil gambar yang lebih jelas dan dapat segera diakses dalam hitungan menit, memudahkan proses tindakan. Strategi membudayakan rekam medik elektronik dan PAJS, di mana kita setelah melakukan inovasi, kita tidak puas cukup di situ, kita pertahankan dan harus kita tingkatkan. Kita tidak jemu-jemu melaksanakan sosialisasi kepada DPJP, MPP, nakes lainnya, dan juga termasuk ke pasien. Kita juga memberikan penjelasan keuntungan tentang pemakaian RNA berulang kali, juga memberikan informasi bahwa RNA itu suatu keniscayaan, jadi tidak boleh menolak lagi. Selanjutnya, Direktur selalu memperbarui, membuat kebijakan Hospital by Law, SPO, dan memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Yang terakhir, pengembangan dan penelitian, digitalisasi transformasi pelayanan kesehatan secara kontinu dan berlanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.